Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, kita jumpa lagi di Ustadz Danu Official Channel bersama saya Tung dan sahabat saya Bang Jainuddin. Pada kesempatan kali ini kita akan ngaji lagi bersama guru kita semua, Pak Ustadz Danu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Pak Ustadz izin mau bertanya nih, bagaimana kita bisa menjadi orang sabar atau sabar dalam menghadapi ujian dalam kehidupan itu sebenarnya yang seperti apa sih Pak Ustadz? Apakah diem itu maksudnya sabar atau yang seperti apa sebenarnya Pak Ustadz? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Memang konotasi sabar di masyarakat umum itu diam. Jadi kalau ada orang diam itu dibilang sabar. Padahal gimana hatinya nggak tahu kan gitu ya. Jadi umpamanya innallaha ma'as-sabirin, sesungguhnya Allah itu beserta dengan orang-orang yang sabar atau dekat dengan orang-orang yang sabar. Ya, itu harus disadari bahwa kita ingin dekat atau kita ingin didekati oleh Allah Ta'ala dengan kesabaran kita. Ya, harusnya memahami. Umpamanya, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'asy-syabirin. Jadi dari ayat ini jelaskan bahwa orang-orang beriman mintalah pertolongan, minta pertolongan kepada Allah, ya, minta pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Jadi minta pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat itu kita kasih contoh minta pertolongan agar kita dibukakan agar bisa menjalankan syariat Islam. Nah, itu minta itu sebenarnya. Karena kita tidak tahu bahwa sebenarnya kita itu banyak salah, banyak dosa, banyak ke hal-hal yang memang jauh dari syariat umpamanya, kan begitu ya. Nah, di titik itu bukan terus diam kan kita pertolongan. Kan nggak diam, berarti kita harus ada ikhtiar, yaitu dengan belajar agama, sunnah-sunnah Rasul, belajar Quran, belajar hadis, belajar dan semuanya belajar agama yang memang itu mendukung untuk kita bisa mengenal Allah, bisa menguatkan iman kita, ketakwaan kita pada Allah Ta'ala. Nah, pada saat minta kepada Allah Ta'ala itulah dengan sabar dan sholat. Jadi pada saat kamu itu ada aktivitas mempelajari agama, ya sabar. Kadang ketemu dengan guru yang kadang-kadang belum paham, ya nggak usah marah, ya sabar. Kemudian cari guru yang lain. Dari guru itu nggak bisa cuma satu. Harus ada perbandingan, walaupun sebenarnya kalau ada satu atau dua yang keliru, tapi kan nggak keliru semua guru seperti itu, kecuali memang dia hobinya keliru kan gitu ya. Ada guru yang keliru ya ada. Ya kenapa yang kemarin dihujat sama netizen itu kan ya banyak kelirunya sebenarnya ya, yang agak-agak gondrong itu. Jadi kita harus memahami bahwa belajar agama pun harus dengan sabar. Sabar itu gimana ya? Memang ada proses agar Allah memberikan hidayah, kan gitu. Mohon kepada Allah Ta'ala akan diberi rezeki yang halal dan thayyib, kan gitu nih. Nah, pada saat kamu mohon diberi rezeki oleh Allah Ta'ala yang halal dan thayyib, apakah kamu dengan diam? Enggak ya. Nah, kan enggak, ada berarti usaha ya. Nah, berarti ada usaha. Berarti usaha inilah yang harus dikerjakan. Nah, usaha itu apakah dengan usaha sehari selesai? Ya enggak juga, kan gitu. Karena usaha ini akan dikerjakan setiap hari, setiap bulan, setiap tahun dan sebagainya. Nah, di titik ini kan ada usaha. Nah, ya mintalah pertolongan kepada Allah Ta'ala dengan sabar dan sholat. Di dalam mengelola kamu itu pekerja, umpamanya jualan, atau umpamanya kamu sebagai dokter, atau kamu sebagai psikolog, umpamanya kamu sebagai pejabat, itu kan ada persoalan-persoalan duniawi yang harus diselesaikan. Nah, pada saat kamu itu menemui ujian-ujian duniawi itu, bagaimana kamu itu bisa sabar, bisa menyelesaikan menurut syariat Islam, itu juga sama. Jadi tidak didiamkan, kan seperti itu, ya.
Jadi tidak didiamkan. Nah, di titik itulah sebenarnya sabar itu ada usaha, ada yang dikerjakan. Betul. Ya Allah, aku mohon kepadamu, berikanlah aku istri yang soleha. Kan tidak diem di kamar. Oh iya. Kan ada ikhtiar mencari. Oh, jadi yang dimaksud Allah bersama orang sabar itu maksudnya syariat Islam itu sendiri Pak Ustadz sebenarnya? Ya, sebenarnya dia pada saat mengerjakan aktivitas untuk doa yang dia mohonkan, sesuatu yang dia inginkan kepada Allah Ta'ala itu memang harus dengan kesabaran, tidak dengan marah, tidak dengan egois, tidak dengan memaksa, tidak dengan nakal, pokel, nyuri dan sebagainya, kan nggak seperti itu gitu. Ustadz, sabar yang bagaimanakah Ustadz seseorang itu bisa mengendalikan emosi? Contohnya gini Ustadz, ini udah tatap muka nih, emosi ini udah hampir puncak lah, tatap muka nih gitu kan. Gimana caranya orang itu menjadi sabar? Apakah dengan zikir, mengingat sifat-sifat Allah, atau juga memandang lawan bicaranya ini yang emosional ini supaya melihatnya dia itu kita jadi sabar, Ustaz? Jadi kalau sudah tatap-tatapan seperti itu, ada memang beberapa hal yang bisa kita kerjakan. Tidak pada saat on board ya, pada waktu itu ya istilahnya ya, tidak. Jadi umpamanya kalau memang berzikir terus-menerus pada Allah Ta'ala kan tidak pada saat menemui masalah. Jadi pada saat umpamanya haji itu sehari-hari agak ada waktu kosong, luang, nganggur, umpamanya memuji Allah, beristighfar. Nah itu kan zikrullah itu kan jelas dilakukan. Pada saat haji itu menemui seseorang yang dia itu bisa menjadikan haji itu emosi, di titik itu haji juga serahkan kepada Allah Ta'ala, umpamanya memuji Allah, bertasbih memuji Allah. Sama itu meletakkan porsinya. Jadi ini hasilnya bagaimana kan nggak ngerti. Umpamanya kalau haji tadi bilang orang ini hadap-hadapan kan nggak ngerti nih orang ini siapa. Kalau orang ini orang lain, kalau memang dia ngeyel ya haji biarin aja, Tinggalkan. iya tinggalin aja, karena memang nggak ada urusannya dengan orang tersebut. Tetapi kalau itu adalah anak, nah ini kan harus dihadapi anak ini, dituntun agar dia itu menjadi anak yang soleh atau soleha. Kalau mamanya haji menghadapi istri, masa ditinggal? Wong ditinggal dia juga nggak mau mamanya. Kan gitu. Ditinggal ngikutin. Ditinggal ngikutin. Nah, jadi kalau itu memang istri kita, ya dikasih nasihat. Menasehati itu termasuk bagian dari sabar? Iya. Oh gitu. Menasehati itu bagian dari sabar, tegas itu bagian juga dari sabar juga. Nah. Kenapa? Kalau itu orang lain, kenapa saya harus tegas? Wong dia itu punya hak sendiri, punya iman sendiri. Kalau memang dia nggak bisa, ya udah biarin. Lah kalau istri, kan kita punya tanggung jawab sebagai imam sebenarnya. Boleh tegas sebenarnya. Kalau marah berarti nggak sabar. Iya, tapi di sini kan nggak marah. Imamnya kita kan hanya mau memberikan dia itu nurut dengan suami. Karena apa? Karena omongannya salah, karena perilakunya salah, kan seperti itu. Kalau mamanya dia itu omongannya salah, ngawur, perilakunya salah, ngawur mamanya, kemudian dia ngomong, suaminya diam, kan jadi nggak benar. Pada saat si suami itu mau memberikan nasihat ditolak benar-benar habis, kan salah kita sebagai karena si istri kita. Jadi harus ada ketegasan. Kalau memang istri itu salah, ya harus tegas. Dan tegas itu juga bagian dari sabar sebenarnya. Ini untuk siapa Pak Ustadz sebenarnya? Ya, itu sabar keluarga. itu? Ya untuk gitu keluarga, ya? untuk sehari-hari juga sama. Umpamanya kamu sama orang lain dimaki-maki, kamu lihat orang ini nggak kenal, nggak ini maki, ya santai aja. Emang nggak kenal mau gimana? Padahal membalas memaki boleh kan itu Pak Ustadz ya? Yang sepadan. Yang sepadan misalnya. Boleh, tetapi kan tahu nggak kenal, nggak ini dan nggak bener kan, ya udah diam aja. Hanya cuma memuji Allah atau bertasbih aja, subhanallah sambil senyum-senyum kan gitu. Ya. Jadi memang harus kalau itu keluarga memang harus ada ketegasan, bukan marah. Tidak ada unsur marah, adanya unsur tegas. Tegas itu betul-betul jangan lakukan karena Allah. Karena ada kewajiban. Karena ada kewajiban kitanya.
Sabar. Berarti sabar itu sebenarnya kan sebenarnya kalau mau diterjemahkan dalam aktivitas itu kan carilah cara untuk menyelesaikan masalah atau apapun yang kamu hadapi. Sebenarnya itu. Ya, sebenarnya itu. Jadi sabar itu apa itu? Gitu ya. Jangan putus asa. Iya. Contohnya gini misalnya Pak Ustadz, misalnya ada dalam satu keluarga itu anaknya sudah waktunya menikah tapi belum menikah. Terus dinasihati sama temannya, udah sabar aja kalau jodoh nggak kemana. Sebenarnya Itu benar. Benar ya. Oh gitu. Sabar saya terangkan kan. Iya. Berarti dia ngomong ya sudah ikhtiar. Nanti kalau jodoh kan ketemu kan gitu. Itu maksudnya. Tapi intinya dia itu ngomong seperti saya apa enggak? Itu maksudnya itu. Lah ya kan beda. Kan beda. Kan gampang banget itu kadang-kadang udah sabar aja itu sebenarnya. Karena memang gurunya itu yang ngajari ya begitu itu. Sabar itu anteng diem nggak ada usaha. Kan udah dijelaskan ya. Benar, ya. Mintalah pertolongan kepada Allah Ta'ala dengan sabar dan sholat. Sholat itu kenapa ya? Kerjakan ibadah-ibadah kepada Allah Ta'ala, baik itu yang wajib, khususnya yang wajib ya. Iya. Kemudian yang sunnah. Kerjain aja terus menerus, jangan putus. Jangan putus. Yang wajibnya khususnya ya. Nah, di situ itu kan jelas. Jadi ada kita mengerjakan sesuatu, mengusahakan sesuatu, mencari solusi dan tidak keluar dari syariat Islam, itu sabar. Tapi kalau orang bilang sabar, diem itu dikira sabar. Enggak. Iya, betul. Berarti mintalah pertolongan kepada Allah dengan diam dan sholat gitu masa. Jadi sebenarnya banyak orang itu nggak paham bahwa sabar itu ada aktivitas yang dikerjakan yang tidak keluar dari syariat Islam. Makanya diceritakan innallaha ma'asyabirin. Sungguhnya Allah itu dekat dengan orang-orang yang berbuat sabar, berlaku sabar. Masa Allah dekat dengan orang-orang yang diam loh? Kan lucu. Itu yang jelas yang dekat kuntilanak yang dekat. Enggak, makanya di sini itu harus dipahami. Nah, banyak atau saudara kita itu nggak paham. Sabar itu dikira diam. Jadi kalau ada orang diam, dia sabar. Mana sabar? Dia itu diam, bukan sabar. Berarti kalau kita menasihatkan orang itu juga harus hati-hati kita mengucapkan itu Pak. Sabar itu juga kita harus hati-hati. Harus hati-hati. Kasih pelajaran dulu sebenarnya Pak Ustadz ya. Sungguhnya Allah dekat dengan orang yang sabar. Keuntungan dekat dengan Allah ini konkretnya seperti apa Ustaz? Lah kan dia mengerjakan sesuatu aktivitas dengan kalau memang diajarkan Bismillah kerjain. Semua kegiatan positif baik Bismillah, selalu Bismillah itu kan akhirnya jadi ibadah. Apa yang dia kerjakan sehari-hari dengan kesabaran, dengan betul-betul ada di jalan Allah dengan Bismillah, Bismillah, Bismillah. Itu kan akhirnya Allah dekat dengan orang-orang seperti itu. Maksudnya Allah bukan dalam bentuk wujud toh ini Pak Ustadz ya? Ya dekat itu maksudnya begini. Dekat itu maksudnya adalah walaupun kita itu tidak meminta secara langsung rizki, harta kekayaan maksudnya, nanti Allah itu yang ngatur gitu loh, yang ngatur sehingga nanti dapat jodohnya yang soleha, dapat jodohnya yang soleh, umpamanya gitu. Nanti punya anak-anak yang dibimbing, ya dulunya anaknya menguji orang tuanya, tapi kalau orang tuanya sudah paham dan sebagainya, anak ini nanti akan diberi hidayah oleh Allah Ta'ala menjadi anak yang soleh dan soleha. Pada saat anak itu soleh dan soleha, orang tuanya balik, tahu yang menjadikan anak saya soleh soleha itu Allah, bukan bimbingan saya. Itulah iman yang kuat lagi di hadapan Allah Ta'ala. Dekat dengan Allah itu insya Allah seperti itu sebenarnya, bukan terus dekat kepada Allah Ta'ala doanya dikabulkan. Manusia itu yang dicarikan dunia. Berarti kan dekatnya lawannya jauh dari Allah, dekat dari Allah. Kalau dekatnya Allah lebih peduli gitu maksudnya. Iya. Jadi istilahnya bos itu anggap aja seperti bos itu, kita itu suruh apa mau, suruh apa mau, suruh apa mau. Yang dulunya umpamanya orang itu gajinya kecil kan mulai dinaikin. Dulunya mamanya gajinya dinaikin, dia ngontrak dan sebagainya jauh, dikasih di sini, udah kamu tidur sini. Akhirnya kan rezekinya kan dia posisi tertentu. Dia kerja benar-benar bosnya tahu ini kok masih sendiri, dia nyari siapa yang cocok sama ini, dia nyariin sendiri dan pas dan sebagainya. Begitu aja cara Allah.
Ya itu kan namanya Allah dekat. Yang kita tidak pernah tahu bahwa dengan begitulah Allah itu memberikan petunjuk atau hidayah kepada kita. Lebih perhatian ya. Lebih perhatian. Sebenarnya kita itu sudah diberi oleh Allah Ta'ala setiap saat. Tapi nafsunya manusia itu selalu minta aja kaya. Minta aja kaya, minta aja kaya. Begitulah kalau orang yang nggak paham bahwa Allah itu tidak mengajarkan kaya. Rasulullah itu tidak mengajarkan kaya. Walaupun ada sahabat Rasul yang kaya, iya, tapi Rasulullah tidak mengajarkan. Kan seperti itu. Allah yang mengatur nantinya, seperti itu. Nah, disinilah kita yang jarang memahami bahwa kedekatan Allah dengan kita, kita berlaku sabar, aktivitas sehari-hari niatnya karena Allah, itu kan belajar beneran. Ada masalah ini disikapi dengan baik, ada masalah dengan ini kita sikapi dengan baik. Begitu. Nah, itulah insya Allah sabar. Dia tidak ada unsur marah, dia unsurnya mendidik, baik itu pada istri, baik untuk diri kita sendiri, baik untuk ujian menghadapi kehidupan kita sehari-hari. Ya belajarlah seperti itu. Itu untuk melatihnya bagaimana Pak Ustaz? Apa dengan berzikir terus, memuji Allah terus, itu berlatih untuk menjadi sabar itu juga Pak Ustaz? Kamu mau naik kuda itu memang mandangin kudanya sambil berzikir. Saya tanya aja. Saya tanya aja. Gimana? Kamu kalau memang mau jadi jago naik kuda, emang kamu pandangin kudanya sambil berzikir? Saya tanya. Enggak. Terus apa? Ya belajar. Ya sudah sama. Jadi yang namanya sabar itu tidak hanya cuma berzikir. Berzikir itu mengingat Allah melalui lisan, bukan untuk melakukan kesabaran. Nah, termasuk berlatih untuk tidak marah itu Pak Ustaz. Iya, sama. Karena kan tidak ada instan kayak tadi pandang-pandangan mata terus bagaimana sabar. Itu kan tidak instan langsung bisa, tidak bisa begitu. Ya salah satunya belajarnya yang melalui seperti ini. Kan ngerti, oh iya ya, benar ya, kan gitu pemahaman. Nah, itulah hidayah dari Allah Ta'ala. Kalau memang Allah memang mau mengizinkan, ya insya Allah bisa. Karena memang harus belajar. Makanya kalau memang mau kamu jago naik kuda, emang kamu zikir sambil liatin kuda? Kan enggak. Jadi insya Allah sabar itu tidak diam. Sabar itu ada aktivitas, tapi tidak keluar dari syariat Islam. Ada tugas kita sebagai imam, ada tugas kita sebagai seorang muslim atau muslimah, ada tugas masing-masing, dan itu sabar itu ada pergerakan, ada aktivitas. Dan aktivitas tersebut tidak keluar dari syariat Islam, insya Allah itu sabar. Makanya innallaha ma'as-sabirin itu sebenarnya bukan artinya kan sesungguhnya Allah dekat dengan orang yang diam, kan bukan seperti itu. Dengan yang sabar artikan dulu sabar itu seperti apa. Berarti Allah itu dekat dengan orang yang melakukan aktivitas sehari-hari, mencari solusi untuk menyelesaikan masalah, tetap tidak keluar dari syariat Islam yang seperti itu. Itu yang akhirnya mengakibatkan bahwa sabar itu tidak ada batas sebenarnya. Iya. Batasnya kalau kamu mati. Ya. Kadang orang kan kalau marah tuh sabar tuh ada batasnya loh. Itu juga nggak apa-apa. Karena dia memang ilmunya sudah buntu gitu. Itu memang ada batasnya. Kan dia harusnya ngomongnya bukan sabar ada batasnya. Iya benar. Ya. Diam itu ada batasnya. Oh, itu masih benar. Sekarang saya tidak diam kan gitu sebenarnya. Salah itu. Dan itu di lingkungan kita seperti itu. Salah kalau sabar itu tidak ada batasnya. Sama seperti kita belajar agama. Belajar agama itu ada batasnya. Kata siapa? Tidak ada batasnya. Benar. Ya, mudah-mudahan ini bisa menjadi manfaat. Alhamdulillah. Bagi kita semua. Wallahu a'lam. Amin. Alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih banyak Pak Ustadz penjelasannya. Sahabat beriman dimanapun berada, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.